وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب 29 أنه مع البكاء في الخلوة سبب إذلال الله تعالى العبد يوم الحر الأكبر في ظل عرشه، والناس في حر الشمس قد سهرتهم في الموقف، وهذا الذاكر مستدل بظل عرش الرحمن عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. Al-ikhwatu fillah, kita lanjutkan pembahasan kitab kita Al-Wabil Sayyib tentang keutamaan zikrullah pada poin yang ke-29. Berkata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, At-29 annahu ma'al buka' fil khulwati sababun li'idlalillahi ta'ala al-'abda yawm al-harr al-akbar fi dhilli 'arshih. Zikrullah yang diiringi dengan tangisan adalah merupakan sebab. Zikrullah yang diiringi dengan tangisan dalam kesendirian seseorang adalah merupakan sebab Allah Jalla wa'ala akan menaungi hamba kelak pada hari yang begitu dahsyat panasnya, di mana tak ada naungan kecuali naungan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana termuat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang Allah akan naungi, ada 7 golongan yang Allah akan naungi dia di hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aynahu min khasyatillah. Seseorang yang dia berzikir kepada Allah dalam kesendiriannya, kemudian keluarlah air matanya karena takut kepada Allah. Ini termasuk satu golongan yang akan mendapatkan naungan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat. Manakala matahari dekatkan, manakala tak ada orang-orang yang terhalang daripada sinar matahari yang begitu dekatkan 1 mil, kecuali 7 golongan itu. Diantaranya adalah seseorang yang berzikir kepada Allah, muncul rasa takutnya, mengalirlah air matanya. Inilah sebab yang membuat dia dapat terlindungi nanti di hari kiamat. Wan nasu fi harri syamsi qad saharathum fil mawqif. Orang-orang terbakar, terpanggang dengan panasnya matahari di padang mahsyar. Wa hadza adh-dhakiru mustadhillun bi dhilli 'arsyir rahmani azza wa jalla. Orang-orang dalam keadaan terpanggang karena panasnya matahari, yang mereka berpeluh, berkeringat, ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang sampai ke telinganya, sampai ke dadanya, dan seterusnya. Sementara dia yang berzikir kepada Allah ini dalam kesendiriannya, takut kepada Allah muncul sehingga dia menangis, akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. As-salasuna anna al-ishtighala bihi sababun li'ata'illahi adh-dhakira afdala ma yu'ti as-sa'ilina. Fa fil hadithi an Umar bin al-Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu man saghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'ti as-sa'ilina. Faedah yang ke-30, keutamaan yang 30, annal ishtighala bih, menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah, sababun li'ata'illahi dzakira afdal, adalah merupakan sebab Allah akan berikan kepada orang yang berzikir kepadanya tersebut afdala ma yu'ti as-sa'ilin, lebih utama, lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang yang minta kepada Allah berbagai macam hajatnya, Allah kabulkan permintaannya. Maka orang yang berzikir kepada Allah lebih utama daripada orang-orang yang Allah berikan kepada mereka permintaan mereka. Allah tunaikan kepada mereka hajat-hajat mereka. Ada orang yang berdoa meminta banyak permintaan kepada Allah, dan Allah kabulkan permintaannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa hamba-hambanya.
Ada orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berzikir kepada Allah lebih dahsyat Allah berikan kepadanya pemberian daripada pemberian yang diberikan kepada orang-orang yang minta kepadanya. Dalam hadis dari Umar bin Khattab bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah berfirman, man syaghalahu dzikri an mas'alati, barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan berzikir mengingatku dari meminta kepadaku, a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin, akan kuberikan kepadanya pemberian yang lebih utama daripada apa yang kuberikan kepada orang-orang yang meminta kepadaku. Menunjukkan keutamaan zikrullah jalla wa'ala, di mana Allah akan memberikan ganjaran kepada orang-orang berzikir kepadanya lebih dahsyat, lebih banyak, lebih istimewa daripada ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang berdoa meminta kepadanya. Naam. Al-hadiyatu was-salasun annahu aysarul ibadat wa huwa min ajalliha wa afdaliha fa inna harakatal lisani akhaffu harakatil jawarihi wa aysaruha walau taharraka 'adwun min a'dha'il insani fil yawmi wal laila biqadri harakati lisanihi la syaqqa 'alaihi ghayatal masyaqqa bal la yumkinu dhalik. Faedah yang ke-31, annahu aysarul ibadat, meski dia yang paling utama, paling besar, wala dzikrullahi akbar, sungguh zikir kepada Allah lah perkara yang paling besar, tapi dia adalah perkara yang paling ringan dikerjakan. Aysarul ibadat, ganjarannya paling dahsyat dan dia yang paling ringan dikerjakan. Ibadah yang paling ringan dikerjakan adalah zikrullah. Wa huwa min ajalliha wa afdaliha, dan dia adalah merupakan perkara yang paling utama, paling mulia dari segala macam amalan. Paling utama, paling mulia, tapi paling ringan. Fa inna harakatal lisan akhaffu harakatil jawarih wa aisaruha. Sesungguhnya gerak lidah ketika berzikir kepada Allah adalah gerakan yang paling ringan dibandingkan dengan seluruh gerakan anggota tubuh lainnya, paling ringan dan paling mudah. Salat, ruku, sujud, i'tidal berat. Untuk mengerjakannya beribu-ribu rakaat berat. Haji berat. Tawaf panjang, sa'i panjang. Apalagi berangkat dari tenda menuju Mina, jamarat, melempar jamarat berat. Sekali berangkat 3 kilo, pulang balik 3 kilo, 6 kilo. Berat. Ya, berjihad di jalan Allah berat. Berimpak di jalan Allah SWT berat bagi orang-orang yang tak memiliki uang, dan berat bagi orang-orang yang memiliki uang ketika tertahan karena kebakhilannya. Tak ada ibadah yang paling praktis, paling ekonomis, paling besar ganjarannya, paling utama dari zikrullah tabaraka ta'ala. Dan tak ada pula yang lebih besar daripada zikrullah, karena semua ibadah intinya adalah untuk berzikir kepada Allah tabaraka ta'ala. Dialah yang terbesar. Walau taharraka 'udwun min a'dha'il insan fil yawmi wal laila biqadri harakati lisanihi la syaqqa 'alaihi ghayatal masyaqqa. Sekiranya gerak anggota tubuh kita dalam beribadah kepada Allah sebanyak gerakan lidah kita ketika berzikir kepada Allah, tentulah berat baginya. Balla yumkinu dzalik, bahkan tak mungkin. Duduk kita pagi hari berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Gantikan dengan 100 rakaat, berat. Ya, subhanallah bihamdi 100 kali. Gantikan dengan tawaf berkali-kali, berat. Maka sungguh mudah perbuatan ini, sungguh ringan dan sungguh besar ganjarannya. Kata Nabi, kalimatan, 2 kalimat khafifatan, ringan. Khafifatani 'ala lisan, ringan diucapkan lidah. Taqilatani fil mizan, berat dalam timbangan hari kiamat. Habibatani ila Rahman, begitu dicintai Allah, Tuhan pemurah. Subhanallah wa bihamdihi, Maha suci Allah baginya segala puji. Subhanallah al-azim, Maha suci Allah, Dialah Tuhan yang Maha Agung. Berat timbangannya di hari kiamat. Kata Nabi, walhamdulillah wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina as-sama'i wal ard. Ucapan subhanallah dan walhamdulillah kedua-duanya mengisi ya antara apa yang terdapat
mengisi yang terdapat di antara langit dan bumi, ganjaran keutamaannya, timbangannya. Ya, subhanallah. Anggota tubuh manusia yang dipakai untuk beribadah kepada Allah itu berat timbangannya di hari kiamat. Ketika Nabi SAW melihat sahabat tertawa melihat ringkihnya, kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud, ketika naik ke pohon kurma, dihembuskan oleh angin, tersingkaplah ketika itu betisnya. Sahabat tertawa melihat begitu kecilnya betis Ibnu Mas'ud. Kata Nabi, mengapa akan tertawa? Sungguh betis Ibnu Mas'ud itu di sisi Allah lebih berat daripada gunung Uhud. Sementara Nabi mengatakan akan datangkan seorang yang tubuhnya paling berat, tapi ketika ditimbang tak ada timbangan kebaikan, tak ada nilainya di sisi Allah SWT untuk memberatkan timbangan kebaikannya. Saya perhatikan tuh hadis ini, saya pikirkan baik-baik. Ya, manusia akan ditimbang catatannya, akan ditimbang amalannya, akan ditimbang pula tubuhnya. Apa kaitan antara tubuh dengan amal kebajikan? Jawabannya, tubuh tersebut ditimbang menjadi bernilai karena banyaknya digunakan untuk beribadah kepada Allah. Betisnya Abdullah bin Mas'ud dipakai untuk berjihad di jalan Allah, beribadah kepada Allah, menuju masjid Allah SWT. Nilainya ada pada ibadah. Dan orang yang badannya begitu besar, la ya'dilu indallahi janaha ba'udah, tapi ketika ditimbang di hari kiamat begitu kecil timbangannya, bahkan lebih berat lagi sayap nyamuk. Kenapa? Karena tubuh tersebut, tubuh yang besar tersebut tak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tak ada nilainya. Itu melambangkan orang yang tubuhnya berat, malas beribadah, payah bekerja. Kalau lihat orang yang tubuhnya berat, obesitas, orang obesitas apapun payah dikerjakannya. Mau ruku payah, sujud payah, berjalan payah, mau berjihad payah, menimba ilmu payah. Kenapa? Obesitas. Kosong daripada kebaikan. Lihatlah bagaimana tubuhnya Ibnu Mas'ud. Jadi orang itu dinilai dengan banyaknya ibadahnya. Ya, bukan dengan timbangan tubuhnya. Tak ada hubungan antara timbangan tubuh dengan kebaikan. Tapi ini adalah merupakan simbol. Orang obesitas, kebanyakan makan, sulit untuk beraktivitas, bagaimana dia akan menuai banyak ibadah. Ya, kembali kepada zikrullah ini, yang paling banyak bergerak adalah lisan, yang paling mudah bergerak adalah lisan, yang paling utama dalam ibadah adalah lisan. Bahkan pintu masuk Islam adalah dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah. Ya, kalau anggota tubuh bergerak sebagaimana bergeraknya lisan dalam beribadah, tak akan sanggup. Ya, subhanallah. Naam. الثانية والثلاثون أنه غراس الجنة فقد روى الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال الترمذي حديث حسن غريب من حديث ابن مسعود. Faedah yang ke-32, annahu ghirasul jannah. Zikrullah, berzikir kepada Allah adalah merupakan sebab akan ditanam bagi seorang hamba tanaman-tanaman di surga. Di surga ada tanam-tanaman. Ya, membelinya dengan zikrullah. Saya teringat salah seorang teman di Banda Aceh memiliki kebun kurma yang luas. Satu pohon kurma, ya, bibit kurma datangkan dari Inggris sana. Satu kurma itu harganya 600.000. Itu masih dalam bentuk bibit yang sudah siap jadi. Ya. Dan dia memiliki ribuan pokok kurma. Sekarang bandingkan dengan kurma di surga. Kita menanam kurma di surga dengan ucapan subhanallah. Ya. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqitu Ibrahim lailata usriya bi. Aku berjumpa Ibrahim pada malam aku diperjalankan.
peristiwa Mi'raj. Ketika Nabi diangkat ke langit, dia berjumpa Ibrahim. Faqala ya Muhammad, berkatalah Ibrahim, wahai Muhammad, aqri ummataka minnis salamah, sampaikanlah kepada umatmu salam dariku. Ibrahim menyampaikan kepada kita umat Muhammad salam melalui Nabi kita Muhammad SAW yang sampai kepada kita melalui hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan para nabi semuanya memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Wa akhbirhum, beritahukan kepada umatmu, annal jannata thayyibatu turbah, surga itu begitu baik tanahnya, karakter tanahnya. Ya. Azbatul ma, begitu lezat airnya. Wa anhaqian, dan dia memiliki lembah-lembah, tanah-tanah yang terhampar. Wa anna ghirasaha subhanallah, dan sesungguhnya tanaman-tanaman di surga ditanam dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berkata Tirmidzi, haditsun hasanun gharib, dari hadis Ibnu Mas'ud. Tiap kala kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, maka Allah akan perluas kebun-kebun orang mukmin di surga. Ya, setiap hari malaikat membenahi surga, menambah segala macam kenikmatan di surga dengan amal ibadah manusia. Manakala manusia berhenti beribadah, mereka berhenti pula membangun rumah-rumah orang-orang beriman di surga. Berkata malaikat, belum lagi datang kepada kami bahan-bahannya. Subhanallah. Teringat di dunia kadang-kadang pemilik rumah membangun rumah, ya ternyata belum lagi selesai, uang habis. Tukang pun berhenti. Kata tukang, bagaimana mau kerja? Material tak ada, gaji tak ada, mereka pun berhenti. Begitulah kira-kira di surga. Berkata malaikat, material habis, kita berhenti bekerja. Padahal materialnya begitu mudah. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Itu materialnya. Iya. Itu pun malas orang menggerakkan lidahnya untuk berzikir kepada Allah. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi terbengong-bengong. Ya, melamun-lamun tak guna. Masih banyak menyibukkan dirinya ingin tahu semua informasi dunia, semua mau tahu dia. Semua dibukai. Facebook orang semua dibaca. Subhanallah. Ya, IG orang semua dibaca, Instagram semua, Twitter orang sibuk dibaca. Lalai daripada zikrullah. Artis ini meninggal, artis ini kawin lagi, artis ini kawin lari, semua dia tahu. Ya. Sementara lalai lidahnya untuk berzikir kepada Allah. Hidup ini kau mau selamat, jangan banyak mau tahu urusan orang. Urus saja dirimu sendiri, selamatkan dirimu. Ya, jangan sampai kita sibuk memikirkan banyak hal. Semua tahu. Apa yang terjadi di Batam, wajah Batam semua tahu. Ini jatuh, itu ini, semua dia tahu. Lalai daripada zikrullah. Allah tak tahu. Kitabullah tak tahu. Sunnatul Rasulillah jauh. Ya, manakala engkau terpancing untuk melihat banyak kali informasi segala macam ini itu adalah abaikan, tinggalkan. Lebih baik kau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan menjagamu daripada fitnah. Otak kita ini terbatas. Ketika diisi macam-macam hal, ya kekuatannya akan berkurang untuk beribadah kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Maka ada faedahnya. Orang tak punya handphone Android ini banyak faedahnya. Handphone jadul. Saya tengok masyahir Yaman rata-rata handphonenya jadul. Tak tahu dia apa yang terjadi di dunia ini. Yang dia tahu adalah ilmu, zikrullah. Menyampaikan pesan-pesan Allah, pesan Rasulnya. Mau kiamat dunia, kiamatlah, aku tak peduli. Yang penting dakwah, ilmu ku sampaikan, ilmu ku sebarkan. Ya. Ini yang paling utama. Allah musta'an. Naam. وفي الترمذي من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده برست له نخلة في الجنة. قال الترمذي
hadithun hasanun sahihun. Dalam Sunan Tirmidzi dari hadis Abu Zubair dari Jabir dari Nabi SAW, beliau bersabda, Subhanallah wa bihamdih, segala puji bagi Subhanallah, maha suci Allah baginya segala puji, adalah ucapan mengqala, yang mengucapkan ucapan ini, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, ditanamkan untuknya satu batang pohon kurma di surga. Qala Tirmidzi, berkata Tirmidzi, hadithun hasanun sahih, memperbanyak pohon-pohon surga, pohon-pohon kurmamu di surga. Ya, sebanyak apa kamu ucapkan kata-kata subhanallah wa bihamdih, setiap pagi 100, setiap sore 100, sudah 200 satu hari. Kalikan seminggu, kalikan 7, kalikan 30, kalikan 365, ya, kalikan sekian, subhanallah. Maka luar biasa kerajaan orang mukmin di surga. Ya. نعم. الثالثة والثلاثون أن العطاء والفضل الذي رتب عليه لم يرتب على غيره من الأعمال. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 ركاب كانت له عدل 10 ركاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له خرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة خطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. Faedah yang ke-33, أن العطاء والفضل الذي رتب عليه لم يرتب على غيره, bahwasanya keutamaan dan karunia Allah yang Allah berikan kepada orang-orang berzikir ini, Allah Subhanahu wa taala telah dudukkan dalam tempat yang paling utama dibandingkan dengan amalan-amalan lainnya. Ya, disebutkan berbagai macam bentuk faidah-faidahnya. Kata Nabi yang mulia SAW dalam hadis Abu Hurairah, terdapat dalam Sahihain Bukhari Muslim, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada ilah yang hak diibadati kecuali Allah, tak ada sekutu baginya, lahul mulku, miliknya lah segala kerajaan, wa lahul hamdu, miliknya lah segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Fi yaumin 100 marrah, dibaca satu hari 100 kali, kanat lahu adlu 10 riqabin, maka seolah-olah dia itu memerdekakan 10 budak. Harga satu budak bukan murah, mahal, tergantung dengan kemahiran budak tersebut. Semakin banyak kepandaiannya, semakin mahal harganya. Ya, sementara dengan mengucapkan kalimat ini seolah-olah memerdekakan 10 budak. Di pagi hari 10 budak, di sore hari 10 budak. Dan keutamaan memerdekakan budak, satu budak yang kita merdekakan, maka dengan hal tersebut Allah menjaga seluruh anggota tubuh kita dari neraka. Ya, kita merdekakan tangan budak tersebut daripada perbudakan, tangannya, kepalanya, kakinya, demikian juga lah kaki kita Allah merdekakan, tangan kita, kepala kita daripada api neraka. Itu satu budak, bagaimana dengan 10, bagaimana dengan 100, alangkah banyaknya plus keutamaan yang kita dapatkan. Wa kutibat lahu 100 hasanah, akan tertulis untuknya 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu 100 sayyi'ah, akan dihapuskan darinya 100 keburukan. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan, dan adalah zikir tersebut baginya benteng, perisai yang menjaganya dari syaitan. Yaumahu dzalik, seharian. Hatta yumsiya, sampai sore. Pagi hari kita ucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa keutamaan Allah susun di sini? Ya, keutamaannya luar biasa. Keutamaannya seolah-olah mendekatkan 10 budak. Dengannya Allah catatkan 100 kebaikan. Dengannya Allah hapuskan 100 keburukan. Dan dengannya Allah jadikan seorang hamba dalam benteng yang tak akan mungkin dapat dijebol benteng tersebut oleh syaitan. Dijaga Allah sampai sore. Luar biasa. Daripada sihir, daripada kejahatan orang-orang yang jahat dan semacamnya Allah jaga. Ya, syaitan.
dari golongan jin, dari golongan manusia seharian sampai sore. Walam ya'ti ahadun bi afdhala mimma ja'a bihi illa rajulun amila aktsara min. Tak akan ada yang lebih utama daripada orang itu kecuali seorang yang mengamalkan lebih banyak daripada itu. 100 ini zikir yang ditentukan bilangannya. Selepas itu ucapkan sebanyak yang kau mampu. 100 pagi itu ditentukan, 100 sore. Setelah itu ucapkan sekemampuanmu tanpa harus menghitungnya dalam bentuk hitungan-hitungan tertentu. Silahkan sebanyak-banyaknya ucapkan. Semakin banyak semakin utama. Wa man qala, berkata Nabi, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah, setiap hari diucapkan 100 kali subhanallah wa bihamdihi, sebagaimana zikir pagi dan zikir sore, uttat khatayahu, akan digugurkan dosa-dosanya, wa in kanat mithla zabadil bahri, walaupun dosa-dosanya sebanyak buih-buih di lautan. Betapa besar keutamaannya. Maka jangan sampai kita lalai dengan zikir ini. Boleh dikerjakan kau sambil berjalan di atas mobilmu, memandu mobil, silakan. Sambil starter motor, berjalan di atas motor, berjalan kaki. Ini mudah amalannya. Tinggal keinginan yang kuat kepada Allah SWT, minta taufik agar dimudahkan. At-taufiqu biyadillah, semuanya tentang Allah. Minta agar Allah mudahkan untukmu berbagai kebaikan. Minta kepadanya agar dimudahkan berzikir kepadanya, dimudahkan beribadah kepadanya, dimudahkan qiyamul lail. Jangan lupa doa Allahumma a'inni, ya Tuhan bantu aku ala dzikrika, untuk selalu berzikir kepadamu, wa syukrika, untuk selalu mensyukuri nikmatmu, wa husni ibadatik, agar selalu baik dalam beribadah kepadamu. Doa ini ucapkan selalu, hayati, resapi. Sungguh dahsyat isi doa ini ketika kita baca dengan tulus, dengan ikhlas, dengan paham, dengan yakin. Segala kebaikan Allah akan mudahkan bagi kita. Orang itu semua Allah berikan waktu yang sama 24 jam, tapi tak sama apa yang mereka buat. Ada yang begitu kikir dengan waktunya hilang, lewat begitu saja. Tak mau dia lewat tanpa makna. Ada yang seharian habis waktunya. Habis dengan game, habis dengan medsos, macam-macam, habis dengan ngomong sana, ngomong kemari, habis begitu saja, tanpa ada makna. Semuanya sama diberikan Allah. Tak ada yang satu orang itu lebih 24 jam sehari semalam, nggak ada yang 25 jam, semua sama, tapi berbeda-beda hasilnya. Ya, para ulama begitu bakhilnya mereka dengan waktunya, sebagaimana manusia begitu bakhil dengan hartanya. Ya. Seorang di antara mereka diajak untuk ngobrol-ngobrol, dia katakan, kalau kau bisa tahan matahari, kulayani engkau, kalau enggak mohon berangkat daripadaku. Subhanallah. Kalau bisa kau tahan matahari, boleh kita ngomong-ngomong panjang di sini. Waktu begitu mahal bagi mereka. Kemudian, iqra anta hita, Sahih Muslim qira'ata. Tamam. Tafadhal. Wa fi sahih Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li an aqula subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha la an aqula subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Naam. Dan dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, la an aqula, sekiranya aku berkata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, itu lebih kucintai daripada terbitnya matahari di siang hari ini. Ya, matahari begitu dahsyat manfaatnya bagi seluruh alam semesta ini. Ya, untuk manusia dengan matahari segala macam dapat dilakukan. Orang memulai kehidupan ketika matahari terbit. Ibu-ibu sibuk menjemur pakaian manakala melihat matahari terbit. Ya. Orang-orang menikmati matahari di kala terbitnya. Subhanallah, di pantai-pantai menjemur diri mereka. Luar biasa keutamaan matahari, tak bisa dihitung. Jangan kita mengetahui bilangan-bilangan hari, bilangan bulan, bilangan tahun. Keindahannya manakala terbit menjadi pemandangan yang begitu banyak diambil oleh manusia manakala terbit, manakala tenggelam. Keindahannya luar biasa. Tapi kata Nabi SAW, semua itu dari keutamaan matahari yang terbit lebih kucintai lagi ucapan subhanallah
walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Luar biasa. Naam. Fi Tirmizi min hadis Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yusbih aw yumsi Allahumma inni asbahtu ushhiduk wa ushidu hamalata arsyik wa malaikatak wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk a'taqallahu rubu'ahu minan nar wa man qalaha marrataini a'taqallahu nisfahu minan nar wa man qalaha thalasan a'taqallahu thalathata arbaihi minan nar wa man qalaha arba'an a'taqahu Allahu ta'ala minan nar. Dalam Sunan Tirmidzi dari hadis Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, barang siapa yang di pagi hari atau di sore hari mengucapkan Allahumma inni asbahtu usyhiduk, ya Tuhan, di pagi hari ini atau sore ini aku mempersaksikan kepadamu, wa usyhidu hamalata arsyik, ku persaksikan kepada malaikat-malaikat yang memikul arasmu, wa malaikatak, dan ku persaksikan kepada seluruh malaikatmu, wa jami'a khalqik, ku persaksikan kepada seluruh makhlukmu, annaka antallah, engkaulah Tuhan Allah, la ilaha illa anta, engkaulah Tuhan yang layak disembah, tak ada Tuhan selainmu yang layak disembah, wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk, aku pun bersaksi Muhammad adalah hambamu dan rasulmu. Yang mengucapkan ini sekali, Allah akan merdekakan rub'ahu minan nar, seperempat tubuhnya dari neraka. Yang mengucapkannya 2 kali, Allah akan merdekakan, bebaskan setengah tubuhnya dari neraka. Yang mengucapkannya 3 kali, Allah akan bebaskan 3/4 tubuhnya dari neraka. Yang mengucapkannya 4 kali, merdekalah dia dari api neraka. Subhanallah. Ya, begitu mudah. Ustaz, aku tak hafal. Baca, dibaca saja. Tak hafal dibaca sambil dipahami. Allahumma inni asbahtu usyiruka wa usyiru hamalata arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta. Ya, dihafalkan. Tak bisa dihafalkan, dibaca. Ya, wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Baca. Buat kecil catatan. Untuk segala perkara dunia kita catat. Ya, catat, ada catatan. Ini segala macam mau dikerjakan. Ya, apalagi sekarang semuanya mudah mencatat. Ya, tablet tinggal mencatat sebentar. Apa payahnya? Catat. Ya, tinggal download zikir pagi dan sore, baca. Letakkan di handphonemu, kapan pagi sore baca. Ini pangkal kebaikan loh. Subhanallah, zikir ini kita amalkan akan menggiring kita untuk selalu berbuat taat kepada Allah, dijaga daripada segala keburukan. Sehingga kita dapat menjadikan waktu kita penuh dengan keberkahan. Dengan ini Allah jaga kita. Ingat, pangkal pagi inilah kita jaga. Yang dijaga dengan kebaikan pangkal pagi ini, sampai sore Allah akan jaga dengan kebaikan. Dan kaidahnya kebaikan menggiring kepada kebaikan. Ya, keburukan menggiring kepada keburukan lebih besar. Kebaikan akan menggiring kepada kebaikan lebih besar. Pangkal kebaikan adalah zikrullah. Zikir pagi, sholat subuh berjamaah. Ya, mendengarkan kajian. Ini semuanya kebaikan-kebaikan yang luar biasa keberkahannya. Menenangkan jiwa, menenteramkan hati, melapangkan hidup. Lepas semua beban dunia di majelis ini, di majelis kita ini, lepas semua beban dunia. Hilang semua stres, hilang semua. Subhanallah. Kalau kita memang menikmatinya, merasakannya. Ya. Yang mengucapkan 4 kali, Allah merdekakan dirinya dari api neraka. Naam. وفيه عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يمسي وإذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا كان حقا على الله أن يرضيه. Dan dari hadis Thauban, Rasulullah pernah bersabda, barang siapa ketika sore hari atau ketika pagi hari mengucapkan raditu billahi rabban, Tuhan aku ridha engkau sebagai Tuhanku, wabil Islam ini, dan Tuhan aku rela Islam sebagai agamaku, wabi Muhammad dan Rasul, dan Tuhan aku rela Muhammad sebagai Rasulku, maka kana haqqan 'ala Allah an yurdiyahu, pasti Allah akan membuat dia ridha, membuat dia gembira, membuat dia senang. Ya, raditu billahi rabban wabil Islam ini dan Muhammadin Rasulah. Apa payahnya? Mudah diucapkan. Dengan penghayatan tentunya, kita rela Allah sebagai Rabb,
maka jangan sekutukan dia, tunduk kepadanya, serahkan diri kepadanya, bergantung kepadanya, bertawakal kepadanya, berprasangka baik kepadanya. Rela Islam sebagai agama, kerjakan semua syariat-syariatnya, perintahnya kerjakan, larangannya jauhkan, nikmati semua perintah-perintah Allah SWT, nikmati menghindari larangan Allah SWT. Ridha Muhammad sebagai Rasul, jadikan panutan dalam hidupmu, ikutan, qudwah, contoh suri tauladan. Jika hal ini kau pahami dengan baik, dengan benar, luar biasa, Allah akan ridho kepadanya. Bukan sekedar ucapan tanpa paham. Dia mengucapkan kata-kata ini, raditu billahi rabban wa bil islamin wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah, tapi bid'ah dikerjakan karena enggak paham. Hidup dalam bid'ah, menyuruh kepada bid'ah, membela bid'ah, enggak bermakna baginya. Kata-kata ini enggak ada maknanya. Kesyirikan diperbuat, subhanallah. Bahkan kesyirikan didakwakan, diseru manusia kepada kesyirikan. Apa arti raditu billahi rabban? Perintah-perintah agama diabaikan. Syariat-syariat Islam ditelantarkan. Apa guna kalimat ini? Maka semua kalimat akan menjadi bermakna manakala dibaca dengan pemahaman terhadap kalimat-kalimat ini, dan itu butuh ilmu memahaminya. Naam. Wa fi Tirmidzi man dakhala as-suqa faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kataballahu lahu alfa hasanatin wa maha anhu alfa sayyi'atin wa rafa'a lahu alfa darajatin. Dan dalam Sunan Tirmidzi Nabi mengatakan, man dakhala as-suqa, barang siapa yang masuk ke pasar, faqal, dan dia berdoa ketika mau masuk ke pasar, la ilaha illallah wahdah, tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Allah semata, la syarika lahu, tak ada sekutu baginya, lahul mulku wa lahul hamdu, miliknya lah segala kerajaan dan pujian, yuhyi wa yumit, dia menghidupkan, dia mematikan, wa huwa hayyun la yamut, dia yang maha hidup tak pernah mati, biyadihil khairu, di tangannya lah segala kebaikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dialah Tuhan yang maha kuasa atas segala sesuatu. Allah tuliskan baginya alfa hasanah, 1,000,000 daripada kebaikan. Dahulu kala tak ada istilah juta. Juta itu tak diketahui oleh bangsa Arab dahulu. Mereka mengatakan 1 juta dengan kata-kata alfi atau alfa. 1,000 kalikan 1,000 berarti apa? 1 juta. Allah akan tuliskan begini, 1,000,000 kebaikan. Wa maha anhu alfa sayyi'ah. Allah akan hapuskan daripadanya 1,000,000 keburukan. Wa rafa'alahu alfa darajah. Allah akan angkat baginya 1,000,000 derajat. Hadis riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah. Ya. Dan dalam sanadnya terdapat Azhar bin Sinan yang dilemahkan oleh para ulama. Tapi ada jalur-jalur pengkuat dari hadis Ibnu Majah dan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ya. Allah tabaraka wa taala alam. Kita padakan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Semoga cukup untuk memacu kita memperbanyak zikrullah dengan kajian-kajian ini. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.